misalnya yang sedang berhalangan, kita berangkat sekolah sampai dengan sore ya, namun tetap menghargai teman-teman lainnya yang berpuasa. Namun sebaliknya, yang berpuasa pun juga harus kuat ya imannya, mentalnya gitu. Jadi harus memiliki prinsip dalam diri, nggak tergoda dengan misalnya temannya atau iklan di TV ya dan lain sebagainya. Oke, tadi kita sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa ya. Sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Mbak Alaisyah, oke. Ada Syifatul? Oke. Armaulianisa? Asyifa Ainur Rohim? Oke. Cindy Jaya? Mbak Cindy kayaknya lemes sekali. Apa? Tadi malam sahur? Sahur. Banyak sahurnya? Oh banyak, tapi kebanyakan jadinya lo nggak tahu lagi mana ya. Kayaknya agak butuh semangat lagi ya. Nanti walaupun di bulan Ramadan begitu tetap jaga kesehatan ya. Makanya jangan banyak-banyak kalau misalnya udah mau imsak, jadinya malah biasanya berduduk ya di perutnya. Jadinya malah nggak fokus. Kemudian Dinda Isnawati, oke. Kemarin udah berangkat, kenapa Mbak Dinda? Sakit kemarin? Berangkat. Oh, kemarin yang hari Senin? Berangkat apa enggak kemarin hari Senin? Oke, berarti mungkin Dinda yang lain ya kayaknya yang nggak berangkat. Yang hari Senin yang nggak berangkat siapa ya? Oke, nihil. Oh, mungkin tata busana yang lain saya jadi sederep ini karena ada 2 tata busana ya. Oke. Kemudian Zulaiha. Ada? Oke. Terakhir Mbak Nadinda ya? Nadinda Zalita M. Oke, alhamdulillah ini nihil berarti ya? Ya. Alhamdulillah walaupun di bulan Ramadan masih tetap nihil. Oke. Saya pengen tanya tentang perasaanmu hari ini ya. Jadi di siang-siang hari ini ya menuju siang di jam-jam 9 ke 10, kira-kira hari ini perasaan kalian seperti apa? Mudah aja, kalian hanya dengan mengangkat tangan. 1 untuk senang ya, itu yang warna hijau ya. Kemudian 2 untuk yang serasa bingung. Kemudian 3 untuk yang rasanya sedang marah ya. Jadi cukup angkat tangan aja. Kira-kira hari ini perasaannya Dinda, apakah saya lagi marah, kenapa dan lain sebagainya. Oke, paham? Paham. Coba 1, 2, 3. Oke, 2 berarti bingung. Oke, oh lagi marah. Oke. Siap. Ini kayaknya senang berarti. Kira-kira senang kenapa hari ini? Senang banget karena nggak puasa. Oke, ya. Nah, itu tadi fungsinya kalian mengetahui perasaan kalian sendiri atau bisa untuk memperkirakan persepsi diri kalian. Apakah diri kalian hari ini bisa senang, sedih, atau misalnya sedang kebingungan begitu. Jadi akui aja apa yang sedang kalian rasakan begitu, terima saja. Namun jangan untuk menjadi alasan untuk tidak fokus begitu ya. Nah, tadi kan ada yang kiranya senang, ada tadi yang angkatnya tangannya 3, berarti lagi murung begitu ya. Ya, ada beberapa di antaranya. Saya ingatkan 1 ayat ya di sini. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis wa aslih li sa'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata ain abada. Nah, yang paling depan coba bacakan artinya. Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sedikit, takut segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan padaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan dari selamanya. Oke, ya. Jadi tadi yang merasa bingung, yang merasa sedih ya karena kita mayoritas umat beragama Islam begitu, tetap kita balik lagi kepada pencipta kita. Di sini ada ayat yang mengingatkan kita bahwasannya intinya sering-sering kita berdoa
minta pertolongan kepada Allah ya. Jadi janganlah diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu, begitu ya. Jadi tadi yang merasa kiranya sedih, yang merasa kiranya galau, marah, ataupun yang bahagia. Kadang justru bahagia itu salah satu ujian ya, tapi nggak sadar. Kadang kita terlalu bahagia kemudian misalnya jadi sombong. Nah itu juga berbahaya kalau misalnya dilanjutkan dengan hal-hal yang tidak baik. Oke, menginjak ke kegiatan berikutnya, saya mengingatkan tentang keyakinan kelas tata busana. Dulu di awal pembelajaran, wali kelasnya siapa ini? Bu Ika. Bu Ika sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas di kelas tata busana ini. Ada yang ingat keyakinan kelas kita apa? Oke, apa? Berdoa di awal dan di akhir pelajaran. Oke, untuk meningkatkan keimanan ada dengan berdoa. Tadi sudah dilaksanakan oleh ketua kelasnya. Baik, ada apa aja? Oke, Menghargai guru dan teman. oke, menghargai, baik, betul sekali ya. Jadi di sini walaupun kalau sama guru biasanya memang sering menghargai ya. Karena misalnya sudah lebih tua begitu, atau misalnya karena kami seorang guru. Tapi kalau yang sesama teman ini biasanya bisa ini sama ini gitu ya, deket-deketan. Ngomong baik sih, apa namanya? Aku kan gantian mau ngomong misalnya gitu. Jadi ada yang mau ngobrol tapi nggak mau didengerin, maunya ngomong terus. Nah itu harus saling menghargai. Misalnya nanti dalam kegiatan diskusi yang sesama kelompok harus sama-sama mendengarkan pendapat temannya begitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan temannya. Ada lagi mungkin keyakinan kelasnya? Wah, pintar, jujur. Sepakat nggak kalau kita ke depannya jujur? Oke. Lebih mata pelajarannya kewirausahaan ya. Model orang wirausaha ya, itu salah satunya pastinya jujur ya. Ibarat kata kalian jadi pedagang, ngurangin timbangan, yang rugi nggak hanya yang beli, kalian sendiri sebenarnya rugi karena dicatat tuh nanti sama malaikat ya, urusannya nanti di akhirat. Ada lagi mungkin? Oke. Disiplin, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini saya lihat misal seragam, Alhamdulillah udah sesuai dengan peraturan ya, on time juga tadi di sini. Ya, terima kasih. Sepakat ya dengan kesepakatan atau keyakinan kita yang disampaikan tadi sama teman-teman? Oke, ya, oke. Terakhir ada lagi mungkin? Menggunakan HP yang bersama. Oke, yes, kita nanti sepakat karena kita terbatas untuk penggunaan HP ya, jadi boleh menggunakan HP, namun atas seizin dari Bu Zakiah ya, atau pemantauan dari Bu Zakiah. Baik, terima kasih. Itu kesepakatan kelas kita yang nanti kita jalani selama pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, nah materi kita ya yang ditunggu-tunggu itu tentang mengklasifikasikan jenis media promosi ya. Ada 2 kompetensi untuk pengetahuannya. Kalian nanti dianalisis, bisa menganalisis tentang media promosi, jenis-jenisnya, kemudian di akhirnya nanti diharapkan kalian bisa membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Ada 3 penilaian yang akan nanti saya terapkan. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Jadi kalian yang disiplin tadi misalnya, yang aktif mendengarkan dan lain sebagainya, nanti masuk ke kategori penilaian itu. Oke. Sambil ingat-ingat materi kita minggu lalu apa ya? Udah 1 minggu, ada yang ingat? Oke. Deskriptif, naratif, dan persuasif. Oke, pintar. Paragraf deskriptif, naratif, dan persuasif. Ya. Jadi hubungannya materi minggu lalu dan materi minggu ini, materi yang tadi saya sampaikan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang paragrafnya, kita belajar tentang bagaimana membuat paragraf secara mendeskripsikan, kemudian naratif dan argumentatif. Ini kayak pelajaran apa ya? Belajar paragraf ya? Bahasa Indonesia, iya. Ternyata pelajaran paragraf ini nggak hanya di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia mungkin menganalisis cerita dan lain sebagainya. Kalau ini kita belajar membuat paragraf ya, yang seakan-akan tujuannya bisa untuk nanti di media promosi, di materi kita ini. Jadi, oh gimana sih membuat kalimat yang bisa mendeskripsikan si produknya, gimana sih biar seakan-akan si pembaca itu bisa melihat, merasakan ya.
iklan apa yang sering kalian amati kalau di bulan Ramadan? Iya. Kayaknya baru denger ting-tingnya ya. Apa tuh namanya, bunyi-bunyi gelasnya, rasanya gimana? Seger ya. Masih jam 9 Bu, jangan disuruh bayangin yang begitu, perjalanannya masih jauh ya. Nah, itu berarti iklan marjan tadi sukses untuk mendeskripsikan, karena seakan-akan walaupun kalian nggak megang itu gelas marjan, tapi dengan mendengarkan iklan itu aja jadi aduh seger men kayak nih, mending kating kulkas, ngono ya, warna hijau, orange. Oh merah Pak, ya kuning merah. Ya Allah, aduh. Nanti ya apa selasih gitu atau buah-buahan. Udah, nanti kalian berpikirnya kemana-mana begitu ya. Senang ini agak puasa ya, langsung OTW banter ya. Oke. Nah, berikutnya ada iklan ya. Ada video yang saya tayangkan. Nah, oke. Kira-kira coba diamati. Aduh, internetnya lagi putar-putar. Oke. Kita tunggu sejenak sambil proses. Itu kira-kira nemu apa itu? Dompet. Apa iya dompet? Coba apa? Apa coba? Brosur ternyata ya. Wah, ketipu kalian ya. Kalau kalian yang nemu langsung katanya gimana? Kayaknya langsung diinjek terus langsung diambil gitu ya. Langsung diamankan begitu. Nah, ada yang mau memberi tanggapan? Coba saya tanggapannya apa tentang video ini? Kira-kira kamu kalau lihat ada media iklan begini gimana? Terkesan, oke ya. Karena ini judulnya tadi kalau diamatin itu ngasih judulnya aja S3 marketing ya. Jadi pemasarannya itu levelnya udah S3 ya. Ya, jadi udah out of the book banget. Apalagi ada yang mau disampaikan kira-kira dari video ini? Kenapa? Kira-kira kalau kamu dapat iklan ini mau dibuang atau digimanain? Disimpan ya, disimpan buat apa? Kira-kira buat bercandain adanya. Oke, nah itu video iklan tadi ya mencontohkan bahwasanya dalam membuat media iklan kita memang persaingannya udah udah banyak yang kreatif diantaranya. Makanya tadi harus out of the book begitu. Karena mungkin selebaran itu udah sering dibuang dan lain sebagainya, akhirnya mereka membuat salah satu kreatifnya yaitu tadi dengan menggunakan modelnya kayak nemu dompet gitu. Jadi orang kalau lihat dompet kan kayaknya jatuh langsung pengen segera ngambil, padahal gitu kan dalamnya beda. Oke, jenis media iklan apa yang biasa kalian temui medianya? Apa dari kelompok sini kira-kira? Apa? Oke, kira-kira media iklan yang biasa kalian temui apa? Medianya? Apa? Oke, itu bentuk iklannya. Lihat iklan kulkas di mana? Oke, di TV. Di mana lagi? Radio, pintar. Kelompok ini belakang apa kira-kira? Tadi ada di TV, di radio. Di radio iklan apa biasanya? Oh, jamu. Iya, oke. Ini kira-kira di mana melihat iklannya? Di HP. Oke, kalau misalnya apa? Buka apa? YouTube, iya pinter, kayaknya ganggu banget ya. Lagi-lagi skip disuruhnya premium gitu ya biar nggak ada iklan. Ini kira-kira di mana ngeliat media iklan? Oke, di koran, bagus ya. Jadi itu diantaranya jenis-jenis media iklan yang sering kalian temui. Oke, saya mengingatkan lagi tujuan kita nanti ada 3, yaitu kalian bisa untuk menganalisis terkait dengan media, tujuan dan media promosi macam-macamnya, kemudian menentukan segmentasi media pasar. Oke, ini saya sudah membagi kelompok ya berdasarkan gaya belajar kalian. Ada dari yang gaya belajar audio, sudah saya siapkan laptop dan juga nanti HP ya. Kemudian dari yang visual sudah saya siapkan buku paket ya, nanti bisa dibuka materinya.
Yang kinestik saya sudah siapkan beberapa sumber praktek ini bentuk real dari si media promosi ya. Jadi bisa sambil baca buku, bisa sambil melihat reel ya yang kinestik contoh promosinya, atau kalian kalau mau boleh ke lingkungan sekitar sekolahan melihat-lihat kira-kira di sini tuh ada media promosi seperti apa sih yang nanti akan hubungannya dengan tugas kelompok ini. Oke, biar gampang saya nanti bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nanti udah ada di lembar kerjanya, saya bacakan di sini dulu aja. Kalian secara berkelompok nanti menentukan, jadi ada kelima produk ini ya, barang dan jasa. Kira-kira media iklan yang cocok untuk produk di bawah ini itu apa? Kemudian berikan alasan yang logis dan bertanggung jawab akan keputusan masing-masing kelompok berdasarkan tujuan, jenis, dan segmentasi pasar media promosi. Waktu durasinya, diskusinya singkat aja 15 menit karena satu kelompoknya lumayan gemuk ya, jadi bisa saling sharing. Nah, ada penilaian baik nanti pada saat presentasi saya sampaikan. Pada saat presentasi selain saya yang menilai, kalian juga nanti perwakilan kelompok bisa menilai yang maju. Kemudian nanti beberapa siswa bisa mengamati teman kalian dalam satu kelompok dan juga diri kalian. Ya, tadi kan pada saat keyakinan kelas disampaikan salah satunya adalah menghargai orang lain dan bu guru misalnya begitu. Di sini ada lembar pengamatan orang lain. Jadi misalnya pengamatnya adalah siapa ini? Farah, Siva. Oke, pengamatnya Siva. Yang diamati Farah gitu. Jadi misalnya apakah si Siva menerima pendapat Farah begitu, kemudian apakah memberikan solusi, kemudian apakah memaksakan, apa ngotot, dia suka ngotot, ngomong gitu, kemudian marah saat diberi kritik, misalnya bukan kayak gitu, ini sih kayak apa sih, senangannya jadinya sih bener, nah aduh, ayo sewotan teman, Ramadan, sewotan, ngomong ya. Kemudian pandai mengatur waktu ya, karena waktunya 15 menit, jadi nanti bisa diperkirakan, oh iya ini Farah bisa memanage waktu. Kemudian untuk pengamatan diri kalian sendiri, nanti kalian ada ini yang harus diisi juga, kira-kira kalian selama diskusi itu apakah merasa sudah mengusulkan ide, kemudian kalian merasa setiap anggota itu sudah mendapatkan kesempatan, kemudian kamu secara pribadi ikut serta dalam membuat kesimpulan. Nah, kemudian kalian juga menilai apakah diri kalian bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi selain bisa menilai orang lain, kalian sendiri pun nilai diri sendiri, begitu ya. Jadi biar tahu kira-kira apakah saya bisa mengontrol diri saya sendiri, apakah saya bisa memanage diri saya sendiri, begitu. Nah, saya juga ingatkan bahwasanya hasil presentasinya nanti terserah kalian sesuai dengan minat masing-masing kelompok. Kalian nanti boleh menggunakan cara apapun sehingga pada saat diskusi hasilnya nanti harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil ya. Jadi misalnya pengen mempresentasikan dengan cara bernyanyi atau apa begitu, itu harus tampilnya maksimal. Siap? Ya, oke, ini nanti sampel saya bagikan ya. Ini lembar kerjanya saya bagikan. Ini jam berapa berarti ya? Oke, 37. Ini ditulis nama kelompoknya ya, soalnya di sini nama kelompoknya di sini. Oke. Ya, saya konekin. Minta tolong bisa dibagikan. Saya konekin ini dulu, dibagikan ke teman yang lain itu per kelompok 1. Saya bukakan dulu. Lama sekali nih kayaknya. Udah bayangin mau buka ya. Coba. Kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Kalau bilang siang 2 kali. Kalau malam tidak usah. Kalau malam tidur aja ya. Tepuk-tepuk nanti dimarahin. Tepuk pagi, pagi, siang, pagi, malam. Nah, itu tandanya masih ada yang
Coba untuk mulai apa tuh namanya? Ujian-ujian lagi tugas kelompok ini ya. Kalian boleh duduk yang nyaman dulu. Duduk ternyamannya kalian di bangku kalian boleh ya. Gak usah bungkuk ya. Oke. Coba tarik nafas 3 kali, 3. Tarik nafas 3 kali ya. Disimpan 3 detik masih bukan 3 kali ya. Ya 3 detik, disimpan 3 detik, kemudian hembuskan 3 detik. Begitu ya. Coba kita mulai. Ini namanya tekniknya stop. Dihitung ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Oke, rasakan aliran nafas kalian yang masuk. Pelan-pelan juga kalian hembuskan ya. Oke, kira-kira amati teman-teman kalian, lihat kira-kira mereka yang nanti akan diajak bekerja sama begitu. Tarik nafas, simpan, hembuskan. Oke, rasanya gimana? Oke, mending relax begitu ya. Oke, bismillah, bisa nanti mengerjakannya biar bisa lebih fokus ya. Oke, sebentar. Udah tadi untuk mendapatkan lembar kerjanya, oke, bisa mulai mengerjakannya. Ya, ada buku paket, bisa dilihat di daftar isi media promosi. Coba. Coba, ini halaman. Oke, bisa 143. Yang bisa dipelajari dulu ya di materi 143. Kemudian dari yang sudah kalian pelajari, kira-kira bisa dijawab pertanyaannya. Oke, 143 ya, Mbak ya. Oke, ini yang audio. Boleh menggunakan HP ya, sebentar. Oke, yang kinestik bisa untuk mengamati di sini. Nanti karena kinestik itu beberapa di antaranya ada yang masih kurang kemarin dari hasil pretestnya, nanti bisa sambil saya bantu jelasin ya. Beberapa 4 orang boleh sambil lihat-lihat di sini. Ya, oke, ada lagi yang mau saya sampaikan. Nanti kalau ada yang bingung, teknik bertanyanya 3 before me ya. Jadi tanya dulu kepada 3 teman kalian. Katakanlah ini bingung, tanya dulu apa sih ini maksud apa? Tanya dulu sama si ini. Ini bingung orang ngerti, teman-teman. Oke, tanya lagi sama ini. Oh, jadinya kayak ini. Tapi kamu gak yakin? Orang kayaknya bukan kayak gitu. Tanya lagi sama ini. Oh iya, paham. Karena udah tanya sama dia dan paham, gak usah tanya ke saya. Tapi kalau tanya dia malah bingung ya, karena udah bertanya dengan 3 temannya, boleh tanya ke saya. Agak paham? Ya, jadi itu biar saya bisa bareng-bareng mengecek teman lainnya yang masih perlu bantuan begitu ya. Oke, bisa mulai dikerjakan. Waktunya 15 menit ya. Oke, ini audio ya. Bisa pakai ini ya. Iya, di belakangnya boleh, di belakangnya aja biar lebih.
Oke, yang kelompok kinestetik boleh ke depan sini. Oke, boleh bawa kertasnya ke sini coba biar lebih dekat sama Bu Zakia sambil saya konekin ini internet. Oke, coba sini, di sini dulu. Ya, ini ceritanya itu kan media promosi kan ada apa yang tadi kalian ketahui? Ada apa aja? Ada media promosi apa misalnya? Ada yang TV. Terus? Ya. Nah, ini kan ini salah satu media promosi apa berarti? Apa ini? Promosi. Ini apa? Promosi. Oke. Ini lebih tepatnya adalah katalog ya, karena ini kan ada jenis-jenis harganya. Ya, ada barangnya apa aja, harganya berapa. Nah, ini namanya katalog. Kemudian ini kan ada apa tuh namanya? Di sini yang bisa kalian lihat ada apa aja? Kalimat apa? Oke, tukar poin itu apa lagi? Kira-kira kalau kalian lihat itu apa yang pengen kalian beli? Oke, promo Ramadan. Nah, itu namanya adalah media promosi. Jadi dia promosikan, intinya kayak ini misal. Ini kan soalnya harganya ya, harga aslinya berapa? 800. Oke, ada yang sekarang? Ya, lebih mahal apa enggak? Nah, kalau ini kalau kalian oke, ini yang audio bisa sambil dilihat ya. Oke, ini bisa dilihat dari materi ini ya. Oke. Nah, ini kan murah jadinya. Sehingga kalian jadi tertarik kan untuk beli senjata yang berkurangnya udah 50% sendiri gitu. Ini namanya media promosi. Sip, nanti bisa disampaikan ke temennya. Kali ini kelompok berapa? 5. Oke, kelompok 5 berarti mendiskusikan kira-kira untuk FX2 itu bagusnya apa? Nah, kalau dilihat dari itu media yang di depan benar oke, atau biasanya enak. Bedanya apa? Kalau ini tadi namanya apa? Kalau Pinter. Kalau ini oke, Pinter brosur. Jadi walaupun coba ini ya, jadi walaupun misalnya ini apa namanya sama-sama bentuk katanya beda ya. Ini di sini ada banyak barangnya. Nah, ini jenis-jenis brosurnya juga beda. Ada yang cuma satu lembaran doang biasanya ini. Nah, ini kan banyak gitu. Nah, kemudian ada ini MMT-nya ya misalnya. Jadi sama-sama media promosi tapi jenisnya beda. Ada yang atasnya lembar-lembaran, ada yang cuma selembar doang, ada yang lebih besar. Kalau lebih besar kenapa dipajang lebih besar? Biar kelihatan pinter. Oke, sip. Itu coba bisa didiskusikan lagi dengan teman-temannya apa yang sudah bisa saya sampaikan, di-share ke teman ya. Oke, sip. Bisa dibawa ini nggak apa-apa. Sambil boleh sambil merupakan 146 ya. 146 bisa dilihat juga. Oke, 143. Nah, kalau ini 65 bisa sambil oke, nih halaman aku. Oke, bisa sambil baca dan lihat yang real tadi. Oke, kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Oke, baik.
Jadi yang bacaan, kemudian menandakan hasilnya. Oke, sudah. Nanti ini mau presentasinya gimana? Mau dengan cara apa presentasinya? Mau presentasi? Excellent. Ada siapa aja nanti? Bertiga. Ada siapa itu nanti? Rini, oke. Nanti diwakilnya sama Mbak Rini, ya. Jadi kalau bertiga berarti ya. Terus apa lagi? Nah, Adinda. Adinda. Absen berapa ya? 4. Oh iya, pantesan pindahan ya Mbak Adinda ya? Oh iya, satu lagi? Indi. Oke, Indi. Oh iya, baik. Ini gimana? Tadi sudah beberapa saya jelaskan ke teman yang lainnya. Sudah di-share ya ke teman-temannya ya. Oke. Kalau bingung, bisa tanyakan ke temannya dulu. Kalau masih tetap bingung, baru tanya ke Ustazia ya. Tadi udah dilihat YouTube-nya. Oke. Apa yang mau dipresentasikan nanti? Ini. Oke, coba saya lihat. Nanti yang presentasi siapa? Alda. Ada kan Diwakilnya sama Mbak Alda, terus Farah. sama Mbak Farah. Oke. Ini sudah bagus sekali yang gambar siapa ini? Siva. Siva hobinya gambar ya? Siva. Itu semuanya juga senangnya pada gambar ya. Oke, bagus sekali. Ini berarti sesuai dengan kesenangan kalian karena pada senang gambar. Jadi presentasinya gambar sudah sesuai kesepakatan kalian? Oke, siap. Bisa dipelajari lagi ya. Nanti kalau bingung bisa tanya ke temannya, baru tanya ke saya kalau masih bingung. Oke, ini. Gimana? Sudah ada kebingungan? Sudah ada kebingungan. Ada yang perlu dibantu? Ini nanti yang presentasi siapa? Rafina. Rafi. Oke, Rafina sama Rika. Ini produknya apa tadi? Pokari Sweat. Aduh, minum Pokari Sweat jam segini rasanya gak fokus ya. Oke. Nanti presentasinya mau dengan cara apa? Kita pakai ada video. Ada video yang disampaikan. Oke, siap. Ya, semoga nanti sukses. Kalau bingung nanti bisa tanya ke saya. Ini gimana videonya? Jelas materinya? Jelas. Nanti presentasinya mau dengan cara apa? Oke, mau nyanyi. Sebenarnya pada nyanyi semua di sini. Yang mau tampil semuanya nyanyinya? Semuanya tampil. Oke. Ada yang apa tuh namanya? Jadi pemimpinnya siapa nanti? Amar. Oh, oke. Siapa? Firda. Ya, Firda absen. Oke, ya. Mantap ya. Baik, oke, dikerjakan dulu maksimalnya. Nanti kalau bingung bisa tanya temennya dulu, baru tanya ke saya ya. Oh ya, sambil tadi yang saya sampaikan terkait penilaian ya, saya kasihkan ini contoh untuk pengamatan sendiri ya. Ini ya, nah kira-kira misalnya kamu selama diskusi itu ikut serta suka ide apa enggak? Kalau ide berarti terus ya, kalau enggak berarti iya sama tidaknya aja. Oke, kedua ada satu kelompok ya. Kemudian satunya yaitu nilai temennya. Kira-kira Firda itu terserah mau ngamatin siapa, ditulis di sini ya. Pengamatnya kamu, namanya kamu, nama pengamatnya misalnya Firda. Kira-kira Firda mau nggak sih menerima pendapatnya kamu? Misalnya ya. Oke. Ya, lembar penilaian yang tadi saya sampaikan. Kamu dilihat teman kamu siapa, terus nama kamu, itu menerima pendapat atau tidak? Ya, caranya secara sampel untuk menilai diri kamu sendiri. Gak usah ya sama lidahnya aja, nanti yang lainnya saya ini selama diskusi nanti coba dinilai di teman. Kalau ini pribadi ya, kamu kira-kira bisa diskusi atau enggak ya. Kemudian kira-kira kamu ikut serta atau enggak, menilai di situ. Kemudian ini
menilai temennya. Kira-kira terserah mau nilai yang mana. Dilihat si teman yang akan dinilai ya. Oke, nah ini beberapa pengamatan yang tadi saya sampaikan. Misalnya kamu sebagai pengamat ngamatin dia, kira-kira dia punya pendapatnya mau nggak sih? Kalau enggak, contohnya enggak, kalau ini tuh. Nah kalau ini kamu nilai diri kamu sendiri aja. Kira-kira selama diskusi kamu merasa bisa motivasi dia atau enggak sih? Ya, dicentang. Iya, dicentang aja. Ini Mira tolong nilai pribadi ya. Kira-kira selama diskusi kamu kira-kira bisa atau enggak untuk ikut serta mengambil ide. Nah ini ngamatin temennya. Kira-kira temennya kamu itu menerima pendapat apa enggak? Ya boleh berdua kamu. Kalau di sini tulis pengamatnya kamu ya diamati temennya kamu siapa? Ya. Itu produk penilaiannya aja, itu cuma catatannya biar berangkat kamu artinya apa, mana yang ditulis artinya aja ya atau tidak. Cek aja. Jam berapa sekarang ya? Jam berapa sekarang kan? Jam 10 Pak. Oh iya tadi sudah deal ya. Oke, kiranya udah mendekati jam 10 alias berarti sudah hampir 15 menit ya. Sudah berapa persen mengerjakannya? 80, oke. Kurang lebih 3 menit lagi ya. Ini saya sampaikan lagi penilaian secara kelompok nanti pada saat presentasi yang akan dinilai yaitu apakah kalian sudah menguasai tentang materi hasil diskusinya, kemudian kemampuan menjawab, kemampuan mengolah kata dan menyelesaikan masalah ya. Nanti selain nilai dari saya, rekan kelompok kalian juga sama-sama menilai ya. Jadi kalau misal kelompok 1 yang maju berarti kelompok 2 menilai kelompok 1 dan sebagainya. Ini yang untuk kelompok ya. Ini untuk yang penilaian kelompok ya. Kalau ada kelompok yang maju, jadi checklist aja. Misalnya gini, yang maju pertama, misalnya yang kelompok 1, saya kira 1 nilainya segini. Kelompok 2 misalnya 1 juga berarti nilainya segini. Oke. Ini untuk penilaian kelompok ya. Nanti kalau ada kelompok maju, rubrik penilaiannya itu. Ini untuk yang kalau nanti ada kelompok maju ya, rubrik penilaiannya ya. Oke. Ini tadi sebelumnya ini ya. Kalau ada kelompok yang maju, rubrik penilaiannya. Oke. Sudah siap ya? Sudah apa belum? Tadi saya ngamatin kayaknya udah 98% nih, tinggal muatin mentalnya ya untuk maju. Beberapa tadi ada yang perwakilan kelompok, ada yang majunya secara bersama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Presentasinya segera kita mulai ya. Tadi rubrik penilaian kelompok yang sudah saya bagikan, jangan lupa untuk mengisi. Kalau ada temannya maju, bisa dicek kira-kira apakah mereka menguasai materi atau masih kurang dan sebagainya. Kira-kira yang maju mau kelompok berapa ini anaknya? Mau dari yang urut dulu? Oke, boleh. Kita aplaus untuk kelompok 1.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota tadi kami sebutin Firdahayu, Anjana, Isadawa, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang media promosi penjualan bakso keliling. Sebelumnya ada satu lagu yang ingin kami nyanyikan. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepatlah kemari, sudah tak tahan lagi. Satu mangkok saja 500 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, juga tidak pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat bikin perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong, kalau bohong digigit sapi ompong. Menurut kelompok kami, untuk penjual bakso gerobak keliling lebih cocok menggunakan media promosi personal selling, yaitu penjual dari mulut ke mulut atau door to door. Pastinya sangat tidak sebanding jika usaha bakso gerobak keliling diiklankan di media elektronik seperti TV atau radio, karena biaya iklan lebih banyak dari omset per hari. Penjualan dari mulut ke mulut nol biaya dan lebih rekomen karena orang lain yang langsung merekomendasikan jika lebih dipercaya dan tertarik membeli. Selain media personal selling, media promosi seperti beli 2 gratis 1 atau harga diskon setiap hari Jumat juga bisa digunakan untuk menjual bakso tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap di sini dulu. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, ini kayaknya tadi senyum-senyum aja. Kenapa ini? Kira-kira belum terlalu fokus atau malu gimana? Kayaknya yang lainnya nyanyinya semangat, di sini kok. Kenapa? Oh malu, iya. Masih belum terbiasa untuk tampil di depan, ya. Padahal mungkin suka nyanyi ya, tapi kalau misalnya disuruh tampil di depan masih kurang percaya diri gitu ya. Nah ini mungkin pelan-pelan ada tugas untuk presentasi ya, untuk maju di depan. Mungkin kalian kalau di rumah kalau disuruh nyanyi apalagi di kamar mandi gitu ya, wes suaranya saya meliung-liung ngomong ya. Mahal ini sama mahal dulu kalah ngomong ya. Tapi nih imbane dikon maju nih ngarep kancang-kancane. Aku malu, gitu nggak apa-apa ya, proses belajar ya sayang ya. Nanti lebih belajar lagi, lebih diasah lagi kemampuan kalian, kemampuan kamu secara pribadi dalam bernyanyi tadi. Udah bagus ini, keren sekali, kreatif sekali presentasinya. Tadi kasusnya yaitu apa, kelompok 1 tadi kasusnya penjual apa? Bakso. Tadi menurut kelompok 1 untuk penjual bakso menggunakannya pemasarannya adalah personal selling ya. Jadi secara mandiri kalau menurut mereka. Tadi yang saya dengar penjelasannya yaitu karena kalau misalnya jual bakso kemudian diiklankan di TV, gimana itu? Iya biayanya nggak seberapa, padahal untungnya misal 1 hari 200.000, buat iklan di TV jutaan ya, bangkrut dong jadinya begitu. Oke, sudah bagus analisisnya ya, pendapat kalian sudah menyesuaikan dengan pemahaman kalian. Tadi maju di depan dengan bernyanyi sudah sesuai keputusan bareng-bareng ya. Oke, sip. Boleh duduk? Ya, silakan. Jangan lupa penilaian untuk kelompok 1 ya. Baik, itu tadi kelompok 1 ya. Kemudian yang mau maju lagi berarti selanjutnya yaitu kelompok 2. Aplaus untuk kelompok 2. Oke, teman-teman saya persilakan.
mau perwakilan apa semuanya boleh? Oke, semuanya nggak apa-apa. Hati-hati ini ada kabel ya, bisa lewatan aja. Kalau ke senggol biasanya mati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Alda, saya Farah Fauziah, saya Asyifa Ain Rakim, saya Alimaulia Lisa, saya Itana, saya Rizka Muhammad. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis media promosi bengkel sepeda motor. Kami mensajikan dalam bentuk gambar. Oke, wah ini dalam bentuknya gambar. Oke, kayak gimana gambarnya? Masya Allah. Coba applause untuk kelompok ini. Wow, bagus sekali. Oke, dilanjutkan. Hai Kak, kira-kira media apa yang cocok untuk promosi bengkel sepeda motor? Usaha jasa sepeda motor menurut kelompok sudah dilihat dari segmentasi pasarnya, kaum milenial maka lebih cocok menggunakan media promosi direct marketing, yaitu penjualannya langsung tertuju kepada calon konsumen, misal dengan mengirim WhatsApp kepada calon pelanggan mengingatkan jadwal ganti oli atau servis. Realitanya, karena kesibukan kerja banyak konsumen yang lupa akan jadwal servis dan ganti oli, sehingga tujuan konsumsi oli mengingatkan sangat cocok menjadi target promosi. Oke, siap. Ini tadi gambarnya satu yang gambar atau ada yang bantuin? Oke, ada yang bantuin, ada yang warnain abu-abu, abu-abu ungu kayak gitu. Siapa yang warna ungu? Oke, yang nulis siapa? Oke, ya. Jadi kelompok 2 ini dia dengan gambar bagus sekali ini, Masya Allah, kamu punya bakat, harusnya bisa ini ikut komunitas ya, ikut komunitas animasi atau misalnya bisa apa tuh namanya sharing dengan Pak Guru TKJ. Biasanya ada aplikasi nih untuk membuat anime-anime seperti ini yang bisa digerakkan gitu ya. Mereka lebih mumpuni lagi ilmunya, bisa kamu kembangkan nanti ilmu menggambar ini ya. Kelompok kalian keren-keren sekali minatnya ya, dan juga tadi cara kelompoknya berarti udah berelasi ya, udah saling kerjasama sama antar tim. Oke, ini kasusnya tadi apa produknya? Tugasnya tadi apa tentang usahanya? Bengkel sepeda motor. Oke, bengkel sepeda motor. Tadi pengamatan menurut kelompok 2 itu kalau misal media promosi menggunakan sepeda motor, medianya tadi dengan apa? Dengan direct? Oke, dengan direct marketing. Ya, pintar sekali. Yang sudah kalian pelajari di buku dan lain sebagainya, direct marketing itu kan pemasarannya secara langsung ya. Jadi misalnya kirim WA ya, atau misalnya kirim email tertuju langsung ke masing-masing kalian. Misalnya ada yang nggak pernah servis kendaraan bermotor? Oh, nggak ada. Sering servis semua ini satu kelas? Wes, sering banget, luar biasa. Biasanya cewek itu paling malas buat servis. Ini semangat sekali buat servis ya. Ya, normalnya cewek itu malas buat servis, ganti oli gitu. Kalian seneng kalau misalnya ke bengkel malah? Nah, enggak ada tanya tadi ya. Enggak terlalu seneng kan kalau ke bengkel? Iya, benar ya. Itu normalnya, tapi kalau seneng ya nggak apa-apa juga. Nah, kadang karena nggak terlalu senang untuk servis, makanya dari pihak bengkel biasanya kirim WhatsApp tuh ngingetin, hai Mbak, ini udah jadwalnya untuk servis nih, kayak gitu. Bahkan mungkin mereka ada beberapa pelayanan untuk jemput bola, servis di rumah dan lain sebagainya. Oke, good job untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan dulu. Oke, next berarti kelompok 3. Silakan. Mana ini kelompok 3? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita dengan anggota akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis media promosi usaha
kami menyiapkan dalam bentuk etik, yaitu presentasi aktivitas. Assalamualaikum, Bu. Kami sedang mencari pengurus Masjid Al-Hidayah. Bagaimana yang bisa menemuinya? Kebetulan dengan saya sendiri, bagaimana Mbak? Ini Bu, kami dari brand makanan muslim ingin memberi beberapa makanan untuk kami letakkan di masjid agar bisa digunakan para jemaah. Kebetulan kami juga sedang membuka cabang di samping masjid, Bu. Oh iya, saya kemarin sempat lihat blog openingnya. Apa saja yang dijual Mbak? Kami menjual makanan, baju muslim, dan yang lainnya. Mohon Bu kalau misalkan mau mampir. Masya Allah, dengan senang hati sekali Bu kami menerimanya. Semoga brand muslimah semakin maju, dikenal dan berkah ya Bu. Ini kami terima dengan senang hati. Ya Bu, terima kasih ya untuk doanya. Ya, sama-sama. Menurut kami dari contoh ini yang kami lakukan melihat dari tujuan media promosi menginformasikan, maka media promosi yang cocok adalah public relation, yaitu membangun citra baik masyarakat. Karena ini bulan Ramadan bisa ditandai dengan khusus belajar atau menjadi sebutan media sosial di panti asuhan atau masjid-masjid. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapat kesan baik dari promosi yang dilakukan produsen. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Tadi kayaknya suaranya kok lembut sekali. Ya, apalagi ditambah ada suara bel ya. Saya ya dengar kamu tumit-tumit apa gitu ya. Coba diulangi lagi, nggak apa-apa. Menurut kami dari contoh acting yang kami lakukan melihat dari tujuan media promosi menginformasikan, maka media promosi yang cocok adalah public relation, yaitu membangun citra baik kemasyarakatan. Misal karena ini bulan Ramadan bisa ditambah dengan promo khusus belajar atau menjadi sepotong bakti sosial di panti asuhan atau masjid-masjid. Hal ini bertujuan agar masyarakat menangkap citra baik dari promosi yang dilakukan produsen. Sekian presentasi. Oke, baik. Tepuk tangan coba biar semangat. Kayaknya grogi banget apa gimana ya? Ya Allah, kayaknya apa namanya butuh energi lebih nih, pengen cepat selesai begitu, nggak apa-apa ya, belajar. Tadi penjelasannya sudah bagus, ini diskusi kelompoknya ini agak lumayan beda ya. Tadi saya mengamati, ngambil contohnya pinter banget ya, kebetulan ada mukena ya yang dibawa ya, jadi saya kadang iseng aja ngasih contohnya adalah apa mukena, kemudian interaktif sekali, kalian ada yang bawa mukena. Nah, tadi yang dia amatin dari kasus yang produk mukena, menurut mereka media promosi yang cocok itu tadi dengan public relation ya. Jadi fungsinya tadi biar apa? Kenapa kok di masjid? Pengen ngasih di masjid biar apa? Membangun citra baik kemasyarakatan. Oke, membangun citra baik ke masyarakat. Nah, ini ada pengetahuan baru nih kalau dari mereka, biar membangun citra baik dari masyarakat. Jadi seringnya kalian kalau misal nih saya kasih satu pulpen deh, saya kasih kamu pulpen, kamu seneng nggak? Nah, kira-kira ingat nggak kalau suatu saat kamu pernah dikasih pulpen sama Bu Zagia? Ingat ya. Jadi walaupun saya cuma ngasih pulpen ini doang ya, paling 2.000 begitu, tapi karena mungkin kebaikan, kemudian Bu Zagia, padahal saya nggak terlalu kenal dengan Bu Zagia, nanti tiba-tiba ngasih saya pulpen. Nah, dari hal itu kadang membuat citra baik itu menambah, menjadikan kita jadi keingat, kemudian tersadar, pengen dia membeli produknya, ini bagus kok, kayak gitu ya. Jadi tadi membangun citra baik dengan dia usahanya mukena, kemudian momennya adalah Ramadan, dia ngasih itu ke masjid terdekat begitu dengan tujuan ya pasti insya Allah sodako. Kemudian selain itu diharapkan gitu masyarakat memiliki citra baik kepada si brand ini begitu ya. Tadi ada kan juga di materi yang kalian baca atau yang kalian lihat dengar? Oke, siap. Boleh duduk. Tepuk tangan lagi untuk udah sebagian yang presentasi. Coba
biar lebih semangat. SMK Bisa. Mako Jaya. Jaya Jaya 3 kali jayanya ya. SMK Bisa. Mako Jaya. 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 Tangan untuk kalian semuanya. Oke. Ini murid teks Mako yang semangatnya luar biasa. Udah 3, berarti kurang 2 lagi ya. Tadi kelompok 4 silakan maju ke depan. Oke. Ini mau presentasinya apa? Coba ke sini salah satu. Mau presentasikannya pakai apa? Oke. Ini karena barangkali tidak connect, coba. Ini kayaknya saya takut untuk lepas ini ya, barangkali nggak connect kayak tadi. Jadi video yang dikirim sama kelompok 4 saya tunjukkan pakai ini aja ya, pakai tangan ya. Sebentar. Mbak Cindy yang baik minta tolong pegangin boleh di tengah sini. Memang baik sekali ya, Masya Allah. Lagi di bulan Ramadan saling membantu ya. Nah, dipegang aja nanti kalau saya melihat salah saya. Iya, salah serata ya Mbak? Enggak ya, baik kok ya. Sering bantu ya. Oke, udah berdua aja yang presentasi perwakilan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang analisis media promosi Pokaresya. Oke, tadi videonya udah di-share. Coba saya lihatkan. Ke depan barangkali teman-teman lihat. Pocari Sweat merupakan salah satu minuman ringan dan minuman olahraga terpopuler di Jepang. Pocari Sweat mempunyai rasa yang ringan, tidak berkarbonat, dan diiklankan sebagai minuman pengganti ion dalam tubuh. Kelebihan dari Pocari Sweat adalah dapat mengembalikan cairan tubuh yang hilang, dapat memulihkan keadaan tubuh kita menjadi fit dan menstabilkan suhu tubuh. Jelas nggak videonya? Jelas. Oke, jelas. Terima kasih Mbak Cindy sudah mau memegangkan. Ini berjasa loh sama Mbak Cindy ya. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada. Oke, silakan. Menurut kelompok kami, media promosi yang cocok adalah dengan publicity atau pemasaran dengan target publik, atau secara besar bisa dengan menyelenggarakan turnamen olahraga, karena mengingat Pocari Sweat adalah minuman isotonik yang dapat meningkatkan cairan tubuh yang hilang. Selain publicity akan dilihat orang banyak, bisa dengan diversity, yaitu menyebar brosur, pemasangan MMT di sekitar tempat acara, atau memberikan promo-promo menarik. Dari rangkaian kegiatan tersebut bisa dikaitkan dengan tujuan promosi, mengingatkan brand atau renminbi. Oke, siap. Tadi menurut kelompok 4 ini produknya minuman. Aduh, ini seger banget kayaknya tadi ya di videonya ya. Tadi ya acting bagus banget itu, udah pakai kaos olahraga ya, syutingnya minum Pocari Sweat itu kayaknya lagi dapat jackpot ya. Asal di bulan sebelum Ramadan atau kapan itu syutingnya. Nah, tadi medianya yaitu dengan publicity ya, dengan luas. Itu kenapa? Kenapa dengan biar luas dilihat luas? Kenapa dengan orang yang banyak? Biar apa? Biar apa kira-kira? Oke, biar semuanya bisa melihat produknya begitu. Baik ya. Jadi
luar biasa sekali nih, masing-masing kelompok beda-beda banget pendapatnya ya. Jadi kalau menurut kelompok 4 ini dari sebuah produk Pocari Sweat ini menurut mereka bagusnya itu dengan publicity ya. Jadi misalnya tadi ada apa sponsor untuk acara olahraga ya. Oke, ada sponsor acara olahraga. Biasanya kalau di alun-alun Car Free Day ya kan lihat apa namanya penyelenggara utama misalnya Jalan Sehat ya, BRI kalau kemarin terakhir sebelum Ramadan begitu dikasih hadiah baju-baju BRI ya, atau misalnya Luwak White Coffee ya, pernah dapat kaosnya? Enggak. Waduh, kurang beruntung ya. Atau mungkin di Pocari Sweat ini bisa larinya mungkin ke apa itu namanya olahraga tadi ya, karena ini minuman isotonic begitu. Oke, bagus banget ya, videonya juga kreatif sekali. Aplaus untuk kelompok 4. Oke. Wah, luar biasa sekali. Ingat ya, presentasinya itu maksudnya penilaiannya di checklist. Coba saya lihat dulu, udah pada nilai apa belum? Ambil kelompok 5 untuk persiapan ya. Oke. Ya, yang kelompoknya oke bagus. Ini sudah dicek untuk kelompoknya, udah dinilai kelompoknya maju. Oke, baik. Terakhir kelompok 5, kita aplaus untuk kelompok 5. Oke, perwakilan 2 aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang media promosi skincare MS Glow. Menurut kelompok kami, untuk produk skala besar seperti merek MS Glow sangat cocok dengan advertising atau periklanan dari media cetak, koran, atau elektronik TV. Karena perusahaan yang besar, maka wajar jika mengeluarkan cukup banyak biaya untuk media iklan level TV, billboard, dan sebagainya. Tentunya menggunakan artis yang fenomenal seperti Aurel atau Halilintar dan sebagainya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak ada. Udah? Udah. Ini tadi ada yang nampilin video, ada yang nampilin acting, ada yang nampilin gambar. Ini nggak ada yang pengen ditampilin? Cukup baca aja ya. Sudah cukup. Oke. Nah, ini apa namanya? Saya percaya dalam satu kelompok kalian pasti memiliki minat yang beraneka ragam dan mungkin bisa disatukan. Kira-kira oh iya cocoknya mungkin katakanlah kayak tadi misal ada yang senangnya menggambar dan senangnya nulis gitu. Oke, saya yang gambar, saya nulisnya bagus. Oke, kita kolaborasi begitu. Atau misalnya ada mereka yang sukanya actingnya di depan layar, tapi ada satunya yang dia malu tapi dia punya ide gitu. Oke, aku idenya kayak gini tapi kamu yang tampil aja, akunya malu soalnya, tapi aku punya ide brilian begitu. Nah, kelompok ini kayaknya masih butuh bimbingan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi masih proses belajar ya. Nanti lagi bisa lebih bekerja sama lagi kepada timnya, ke teman-temannya, lebih disemangati lagi. Ayo kita mencoba caranya biar beda dari teman-teman lainnya gimana gitu, bisa melihat referensi yang lain begitu, bisa saling sharing, jangan pasif gitu ya sama teman-teman sekelompoknya ya. Gimana teman sekelompoknya? Mau lebih aktif lagi? Oke, semangat? Oke, bisa kembali lagi. Tadi apa MS Glow ya? Oke, tadi saya belum tanya, lupa. Tadi dengan apa pemasarannya? Oke, periklanan di mana aja misalnya? Oke, di media cetak atau elektronik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi untuk komentar kelompok 5 untuk MS Glow itu dia karena produknya besar ya, perusahaannya besar, maka kebalikannya tadi mungkin dengan yang kelompok pertama yang tukang bakso ya, dia bisa mengiklankannya di skala besar, kayak ada billboard juga katanya, kemudian di media TV. Oke. Ini ya, tadi saya lihat ada beberapa yang sudah lumayan paham materinya, menyampaikannya juga sudah bagus, ada yang belum kurang. Seharusnya kalian dalam satu kelas ini kiranya gimana biar saling kompak?
Saling diskusi. Oke, kemudian ada lagi mungkin kerjasama. Bagus ya. Jadi jangan egois ya. Jadi misalnya pinter gue nyokek baik, mau kasih liana rekam gue, jangan gitu. Jadi sama-sama belajar di sini. Kalau ada yang kurang paham bisa saling sharing gitu. Misalnya lihat nih, kok kamu diem aja sih gitu. Ada yang perlu ini nggak jelasin sini biar misalnya paham begitu ya. Jadi saling kerjasama. Tadi kan ingat yang namanya kesepakatan kita atau keyakinan kita di awal seperti apa. Baik, tadi untuk 5 kelompoknya sudah maju semuanya. Lembar penilaiannya boleh dikumpulkan. Minta tolong yang sebelah sana bisa diambilkan. Banyak yang sebelah sana bisa tolong diambilkan lembar penilaiannya. Kamu ngantuk apa gimana? Apa kurang nyaman badannya? Kayaknya lelah banget. Apa ada masalah? Kalau kurang nyaman bisa ke LKS nggak apa-apa enggak? Bisa izin ke pegang sebentar. Ini sudah ya, yang di belakang sana minta tolong. Udah ini udah, yang di belakang sana aja. Iya. Oke, siap. Oke, baik, saya sudah dapat ini tadi. Oke, dari penilaian. Contohnya di sini ada Mbak Melati. Mana Mbak Melati? Oke, Mbak Melati ngamati Mbak Firda. Mana Mbak Firda? Oke, siap. Oke, Mbak Firda sudah bisa menerima pendapatnya, sudah memberikan solusi, tidak memaksakan kehendaknya, tidak marah untuk dikritik, kemudian pandai ngatur waktu. Oke, baik. Oke, ada di sini Mbak. Oke, siap. Rata-rata alhamdulillah sudah bagus ya penilaiannya. Yang merasa untuk dirinya sendiri yang masih kurang ya, dari penilaian ini bisa nanti untuk perbaikan ke depannya. SMK? Bisa. Semua Bu? Jaya, jaya, jaya. Bukan untuk kalian. Oke, alhamdulillah. Tadi presentasinya sudah bagus sekali. Lupa ininya masih ditutupin ya, nggak akan kelihatan dong. Wis di akhir menuju akhir pembelajaran ya, ada beberapa kuis yang kalian bisa dijawab bersama-sama ya. Udah siap? Ya. Oke. Yang pertama, coba Mbak Rini Indriani mana? Oke, kelihatan kan? Ini agak kelihatan nggak tulisannya nih? Singkat aja nggak apa-apa, apa yang kelihatan, yang di sini mah kelihatan. Oke, coba tolong bacakan. Apa maju ke depan nggak apa-apa? Oke, ini kelihatan. Iya. Oke. KFC menawarkan 3.000 snack paket untuk Buat? semua orang. Oke. Menerima instruksi. 1. Masing-masing hanya dapat berpartisipasi 1 kali. 2. Kuantitas terbatas, pertama datang, pertama kali. 3. Acara ini tidak memerlukan biaya apapun. Oke. Gambar di samping contoh media promosi dalam bentuk A. Public relation, B. Advertising, C. Direct marketing, D. Promosi penjualan, E. Promo. Oke, tadi pertanyaannya udah dibaca sama Mbak Rini. Terima kasih. Jawabannya kira-kira apa? C. Masa ya. B, C, D, apa ini? Apa kira-kira? Apa kira-kira jawabannya? D. Oke, coba kita lihat. Tadi yang jawab C. Oke, tepat sekali. Ya, namanya adalah direct marketing. Saya ulangi ya tadi karena ini dia WA langsung ya. Tadi kan direct marketing kan promosi media penjualan yang tertuju langsung pada si calon konsumen. Jadi nggak melalui perantara lagi. Katakanlah kalau lewat MMT misalnya dia ditempatkan di lampu merah. Pada tujuannya mau WA saya atau menghubungi saya kan nggak lewat katakanlah ke lampu merah tadi begitu kan. Tapi kalau lewat tertuju langsung melalui WA, melalui email langsung ke saya. Jadinya saya bisa langsung menerima promosi ini ya. Itu namanya direct marketing. Tadi yang benar, coba angkat tangan yang benar. Oke, yang lain masih perlu memahami lagi ya. Next, percobaan.
Gambar apa ini, Mbak Zulaiha? Oke, Mbak Zulaiha, ini gambar apa? Kira-kira ini orang lagi ngapain? Nge-chat. Ini kira-kira media promosi apa? Ini apa? Ini apa dulu deh, jangan lihat soalnya. Ini orang nge-chat atau ini media iklan? Media iklan, oke ya. Ini jadi bukan orang nge-chat ya. Ini media iklan loh. Ini media iklan tapi seakan-akan dia nge-chat ya. Sama awannya warnanya sama jadinya gitu kan. Padahal ini yang sering kalian lihat di jalan, namun desainnya dia itu seakan-akan lagi nge-chat ya. Oke. Nah, Mbak Safira mana? Oke, kelihatan nggak di belakang? Oke, bisa tolong bacakan? Gambar di samping contoh media promosi dalam bentuk A. Ada lanjut. Oke, jangan ditertawakan. Tadi kan bilang pertama. Marketing, C. Promosi penjualan, E. Promo. Oke, tadi Mbak Safira udah bacakan, tapi mungkin masih belibet di relasian ya. Tadi kan kesepakatan kita menghargai orang lain. Jadi mungkin sirip di belakang ya, atau ngantuk atau gimana ya, diajarin namanya public relation begitu. Bacanya bukan Tion begitu. Nanti dimarahin sama Mas Tion ya. Oke. Ya, jawabannya kira-kira apa? Semuanya dijawab ya. A, B, C, D, E gitu. Kira-kira menurut Mbak Indi, mana Indi? Oke, Indi, menurut Mbak Indi jawabannya apa? Apa? Menurut Mbak Indi jawabannya gitu. Oke, siap. Kita cek kira-kira jawabannya adalah B. Oke, siapa yang benar tadi angkat tangan? Oke. Lumayan ya, lumayan ada yang benar. Siap. Nah, itu namanya advertising atau periklanan ya. Ini dia di-share di papan-papan jalanan. Jadi biar kelihatan orang banyak ya. Next. Nah, ini saya pengen bacakan Mbak Alessia. Yang nulis jangan deh, yang nulis yang rekam. Episode mana? Oke, tolong bacakan. Intan ingin rekomendasi pasar berdasarkan kepadatan penduduk, jenis kelamin, agama, pendidikan jika dilihat dan dari datanya, maka Intan memetakan berdasarkan A. Demografi, B. Sosiologi, C. Psikologi, D. Ekonomi, E. Oke, kira-kira jawabannya apa? Sosiologi. Mbak, kita lihat. Demografi ya. Kalau sosiologi tentang sosial. Oke, next. Ada tugas yang harus dikerjakan di rumah. Tadi reviewnya saya sudah bisa mengamati kira-kira pemahaman kalian seperti apa ya. Itu untuk aspek pengetahuannya. Nah, ada keterampilan yang harus nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Tadi tentang diskusinya sudah bagus ya. Kalian sudah bisa menganalisis media promosi, jenis tujuan media promosi itu untuk apa. Tadi ada yang bilang untuk persuasing ya, kemudian ada jenis-jenisnya, kemudian kayak tadi misalnya si ini tukang bakso ya, yang misalnya dianya menengah ke bawah begitu, karena produknya yang menengah ke bawah sehingga disarankan tidak yang mahal-mahal. Nah, ini yang prakteknya, yaitu kalian silakan membuat media promosi secara menarik sesuai minat kalian dalam bentuk komik, musik, tulisan dan sebagainya ya. Jadi intinya apa yang kalian senang tadi ya, yang senangnya gambar, yang senangnya nyanyi, yang senangnya acting dan lain sebagainya, kalian bisa membuat materi tadi tentang media promosi atau membuat media promosi maksud saya sesuai dengan minat kalian. Oke, di akhir pembelajaran kira-kira kesimpulan dari materi ini kita tadi belajar tentang apa? Wirausaha. Iya, kewirausahaannya materinya ada apa aja? Oke, ada media promosi, terus tujuan media promosi, terus ada apa lagi? Oke, ada macam-macam. Apalagi ada mungkin? Ada tadi
segmentasi apa? Pasar, pintar sekali. Ya, jadi kita tadi belajar analisis bagaimana cara untuk menentukan tujuan media promosi, apakah untuk mempengaruhi, apa untuk menginformasikan. Tadi ya misalnya kayak mukena menginformasikan ada toko mukena di sebelah masjid begitu ya. Kemudian tadi segmentasi pasarnya beberapanya sudah dianalisis, kira-kira kalau ini produknya gini, usahanya pemasarannya harusnya seperti apa. Senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tadi yang kalian rasakan ya, ada beberapa refleksi yang nanti kalian bisa kirim di WA saya, linknya nanti akan saya bagi ya. Ini bisa diamati dulu. Kira-kira ada peristiwa apa yang kita terjadi di hari ini? Ya, kegiatan kita tadi dari saya salam sampai dengan sekarang ini. Kemudian perasaan kalian, kalau tadi seneng banget, apa seneng kepaksa begitu. Kemudian pembelajarannya apa? Yang tadi cara berkelompok kalian dapatnya apa? Kemudian penerapannya setelah ini. Oke, linknya nanti saya bagi sebagai sampel. Saya coba pengen tanya, Mbak Nurika mana? Oke, Mbak Nurika, coba tadi yang kamu ingat dari awal sampai akhir kamu udah kegiatannya apa aja? Advertising, oke, pelajari tadi cara berkelompok. Oke, terus apa lagi? Ada kegiatan apa lagi? Oke, terus mempresentasinya gimana tadi? Oke, tadi ada berapa? Apa medianya sama semua atau gimana? Masih beda-beda. Ada media apa aja yang kamu ingat tadi? Komik, oke, komik. Oke, gambarnya emang kayak komik, bener saking bagusnya animasinya ya, dikira komik ya. Itu cuma satu gambar aja. Terus ada apa lagi tadi teman kelompok yang lain? Oke, nyanyi, pintar. Ya, jadi tadi kegiatannya dari ada diskusi kelompok, ada belajar bareng-bareng, presentasi, begitu ya. Kemudian perasaannya, kira-kira ini kok lemas banget, masih sakit, masih mau ngitung jam. Kalau sakit, kalau kalian nggak apa-apa ya. Atau ada yang mungkin bawa minyak angin, bisa dioles-oles ya. Perasaannya gimana? Hari ini pelajaran TKK hari ini. Kenapa? Senang, oke. Belakang senang apa enggak? Senang. Oke, senangnya senang kepaksa apa senang dari hati? Dari hati. Oke, senang dari hati. Jawabnya mungkin karena Ramadan begitu ya. Siap. Nah, kira-kira pembelajaran yang kamu dapatkan hari ini diterapkan di materi berikutnya. Kira-kira kamu kan udah belajar materi media promosi. Berarti kedepannya kamu kayak gimana setelah mempelajari ini? Kalau kamu jualan produk berarti gimana? Oh, nawarin. Oke, nawarinnya dengan cara? Oke, berarti kamu mempertimbangkan misalnya kalau ada produk paling enggak ada segi sosialnya begitu ya. Jangan semuanya labanya diambil sendiri begitu. Karena ada sebagian rezeki yang haknya untuk orang lain begitu ya. Baik, terima kasih. Nah, refleksinya tadi sampel aja sudah saya tanyakan ke beberapa rekan kalian. Selebihnya nanti isi link ya yang sudah akan saya share di grup ya. Nge-share ke Bu Ika, biar Bu Ika yang nge-share ke grup kelas. Oke, ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan? Oke, saya sebutkan nama coba, namanya? Ikmalia. Mbak Ikmalia. Oke, tanya apa Mbak Ikmal? Media promosi yang cocok berarti yang sesuai kebutuhan itu. Oke, ini konfirmasi. Bagus pertanyaannya atau konfirmasinya. Ya, tadi menurut Mbak Ikmal, media promosi yang cocok itu apakah sesuai kebutuhan? Betul ya. Jadi kayak tadi disampaikan perbedaan kelompok 1 dan kelompok 5 ya. Kelompok 1 tukang bakso. Kalau tukang baksonya Raja Bakso atau bakso yang frozen ya, atau baksonya Raffi Ahmad beda lagi ya. Ini tadi karena baksonya adalah abang tukang bakso yang pakai gerobak yang akuntan kecil begitu, ya dia promosinya realistis begitu. Mungkin dengan
mulut ke mulut gitu, kayak enak ngerti apurane baksoane Pak Min, sedep ngomong kan, gue buka puasa kayak enak murah mana yung sinoge atau Ramadan oleh gratis ngerti setiap hari Jumat ngomong kan kayak gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet misalnya promosi lewat radio dan lain sebagainya karena melihat dari pendapatannya. Tapi kalau tadi yang MS Glow karena produknya besar ya, jadi sah-sah aja gitu ya. Jadi jangan realitanya kadang kita kayak gila promosi gitu, memasukkan ke Instagram yang advertising yang ada kan itu ADS Instagram, Facebook yang dia berbayar mereka, padahal realitanya kadang pendapatan kita nggak seberapa. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Oke, cukup ya kiranya ya. Oke, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tugasnya tadi jangan lupa ya, deadline-nya kurang lebih 1 minggu. Kalau ada yang belum paham dengan tugasnya atau materi hari ini mungkin tadi yang tanya cuma 1, kalau ada yang mau tanya lagi tapi malu dan sebagainya, bisa nanti secara pribadi bisa chat ke Bu Zakia ya, nomor WA-nya ada di grup. Saya ingatkan untuk pembelajaran minggu depan, pengennya belajar apa ini kalau sudah belajar tentang media promosi? Kira-kira yang menarik minggu depan mau pertemuannya bahas apa? Kira-kira apa? Apa kira-kira? Apa aja? Kalau hitung-hitungan seneng nggak kayaknya nanti? Oh enggak, nggak mau. Pusing sekali kalau hitung-hitungan. Oke, nanti coba kita buat cara menghitung namanya break even point, tapi biar lebih mudah dipelajari dari yang nggak senang sampai senang. Setuju nggak? Setuju. Oke, nanti kita buat trik-triknya sesuai dengan minat kalian biar materi hitung-hitungan yang langsung ditolak ya kita buat semenarik mungkin ya. Oke, materi minggu depan namanya break even point. Apa itu bisa dipelajari terlebih dahulu. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, penutup tadi saya ingat kesepakatan kita ditutup dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. SMK bisa. Aku jaya jaya jaya. Untuk kalian semua. Oke, ini nanti setelahnya pelajaran siapa? Bu Indri. Oke, nanti sebelum Bu Indri minta tolong LCD-nya kembalikan ke Pak Adi ya. Oke, nanti laptopnya bisa ke ruangan saya nggak masalah. Terima kasih.